Halo, pasti kalian menunggu kan berita dari gue ya kan. Gini ya, ini sekarang mau singkat padat jelas. Jadi apa yang gue tahu aja yang gue jelasinnya. Tentang apa sih? Tentang si Mokondo, tentang Mokondo yang dihidupin sama siapa? Loli ya. Jadi gini, kasusnya itu kan rame awal-awal pertama kali tuh tahun bulan Januari apa Februari ya? Hah? Februari. Gue juga lupa lagi, pokoknya itu pas lagi kasus santer-santernya, lagi rame-ramenya kasus si anak durhaka ini yang ngelawan orang tuanya. Itu bener-bener lagi rame banget, lagi hot news, lagi hot isu di mana-mana, semua pembahasannya dia. Terus gue kan gue merasa tidak kenal dengan anak ini kan, dan si Mokondo pun gue nggak kenal, jadi gue juga nggak pay attention. Gue mau komentar juga awalnya gue bingung, ntar gue dibilang nimbrung karena gue memang nggak kenal. Abis itu satu hari gue pergi makan di salah satu restoran, ada live musiknya sama teman-teman. Ada satu teman gue, ternyata dia itu punya mutual friend. Azan dulu. Azan dulu. Seperti itu. Masih komat. Aduh. Nah, oke. Jadi ternyata teman gua itu pas kita nyambung ya tadi sampai mana sih? Sampai live musik ya? Iya kan lagi makan di restoran live musik gitu ya. Nah, jadi lagi makan kan, gua tuh sama teman-teman gua lagi makan di salah satu restoran yang memang ada live musiknya. Udah gitu, gua makan nih rame, makan normal gitu, dan itu memang tempat umum, jadi gua rasa siapa aja bebas ya kalau memang kita merasa kenal atau merasa tahu dengan seseorang, mau negor biasa. Itu yang terjadi sama gua pada saat itu. Temen deket gue, bener-bener temen deket gue, ada mutual friend-nya dia yang datang ke meja. Gue pikir tuh karena mereka temenan aja, ternyata enggak. Awalnya dia kayak, boleh nggak foto gitu. Oke, akhirnya foto. Kalau ditampilin nanti nggak bisa jangan deh, jangan ditampilin, soalnya yang ini harus dilindungin karena gue juga nggak kenal sama orang itu, mutual friend temen gue. Dia tiba-tiba terus ngomong ke gue gini, dia nanya ke gue awalnya, Kakim, dia manggil gue Mami Kim. Ya, gue bilang gitu. Mami kenal sama Kaniki ya? Dia bilang gitu. Terus gue bilang, enggak, kenapa? Gue bilang gitu. Untuk, ya kalau ditanya nggak kenal ya bohong. Kenal by person maksudnya. Ngerti nggak? By tatap muka begini. Gue bilang, enggak, belum pernah ketemu, kenapa? Terus dia bilang, bukannya Mami Kim pernah kerja bareng sama Niki di langit. Terus gue bilang, enggak, Niki itu duluan di langit gitu. Sampai episodenya dia habis, baru gue masuk. Gue bilang kayak gitu. Gue juga nggak tahu. Ternyata bukan episode dia habis, kayaknya gara-gara siapa yang punya langit tuh nggak mampu bayar Niki kan, intinya masalah uang lah. Yang punya langit ini nggak bayar Niki, nggak bayar dinner candy, nggak bayar gue, nggak bayar Selin. Intinya perkara uang aja. Terus gue bilang, memang satu ruko itu, tapi gue nggak pernah ketemu secara langsung. Kenapa? Gue bilang gitu. Bantuin, kasihan anaknya. Terus gue bingung dong, maksudnya gini, mau ngebantuin dari segi apa? Gue tanya dong, emang kenapa? Gue bilang gitu. Terus dia cerita lah, ternyata si cewek ini yang ngasih informasi ke gue itu temen satu tongkrongannya si Mokondo. Nggak satu tongkrongan banget sih, maksudnya kayak sering lah beberapa kali keluar sama si Mokondo ini gitu. Terus tiba-tiba dia bilang, dia ngasih tahu, gue baca itu chatnya, bener-bener gue baca chat di DM-nya. Si Mokondo ini ngechat si cewek ini, ngomong, udah lu tenang aja, nanti intinya gini ya, gue lupa bahasanya gimana, gue takutnya jadinya fitnah nanti kalau kelebihan atau kalau kurang. Intinya di chat itu si Mokondo ngomong ke cewek ini gini, udah lu tenang aja, nanti dia tengah tahun gue putusin, Juni apa Juli gitu dia bilangnya ya, gue lupa lagi, itu bakal gue putusin kok, lu tenang aja. Dia ngomong kayak gitu kan. Nah terus gue mikir kayak, karena gue baca itu DM-nya bener dari akunnya si Mokondo dan chattingan sama si orang ini, dan gue merasa valid dong info tersebut. Nah terus lebih horornya lagi, lo tahu apa, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, Kak, kamu harus kasih tahu sama Kaniki, pasti kan kamu ada akses untuk ke Kaniki. Terus gue mikirnya, urusannya apa kalau tiba-tiba gue datang ke Niki ujuk-ujuk cuman perkara ngasih begitu, sedangkan yang gue tahu beritanya Niki udah tutup pintu kan, yang gue tahu pada saat itu. Nah ternyata tiba-tiba dia bilang, Kak kasihan, dia udah sampai aborsong, bahasanya harus diplesetin nih, ntar ke ini gak sih, gue ke band gak sih, mulut gue suka ini deh, takut ke band gak sih kalau di YouTube kayak gini? Enggak ya, pokoknya intinya dia habis mengaborsong katanya gitu. Terus gue kayak, hah, masa sih habis aborsong? Iya kak, dia habis aborsong nih, gini. Wih,
jantungku kayak mau lepas kan. Nah sedangkan gue kalau mau nggak percaya nggak mungkin. Karena apa? Karena gue baca sendiri chatnya si Mokondo ini, gue baca sendiri, bener-bener gue baca sendiri chatnya Mokondo ini. Akhirnya gue cari tahu dong, gue juga nggak dapat informasi apa-apa karena gue emang nggak kenal gitu in person. Gue nggak kenal sama Niki, terus sama Loli juga gue nggak kenal. Jadi apa yang mendukung gue untuk mendapatkan informasi ini nggak ada gitu, kecuali informasi dari si orang ini di restoran tersebut kan. Akhirnya entah di Januari entah di Februari, gue lupa lah pastinya kapan, itu si Ine lagi live di TikTok. Ada bayi nangis ya tuh. Hah? Sumpah ada suara bayi nangis. Hah? Sumpah. Halo guys. Aduh. Merinding deh. Ada suara bayi nangis deh. Sampai mana tadi? Lupa. Oh iya, jadi si Ine tuh pada saat itu lagi live. Gue juga lupa live-nya sama siapa. Gue tuh banyak lupanya pemirsa. Intinya pada saat itu Ine lagi live di TikTok. Dan tidak sendiri yang jelas. Tapi gue lupa dia live-nya sama siapa, apa dia lagi sendiri ya, terus gue masuk gitu di live itu, gue lupa. Nah, karena kebetulan banget gue abis dapat informasi itu malamnya, terus besok malamnya tuh dia live, apa besok siangnya dia live, gue lupa Ine. Akhirnya gue masuk dong di live itu, gue bilang, "Ne, ada hot issue nih," gue bilang gitu. Akhirnya gue ngomong tuh di live-nya Ine, gue bilang, "Ne, lu tahu nggak apa, kenapa gitu? Ada gosip," gue bilang gitu, "tapi ini valid, Ne." Gosipnya apa? Di live itu gue ngomong kok. Si perempuan ini Hamidun, Ne. Terus udah diaborsyong. Hah, yang bener lu Kim. Gue inget banget responnya kayak gitu. Bener, Ne. Bahkan dia bulan Juni ini, gue lupa ya, gue waktu itu ngomongin Juni apa Juli, pokoknya gue lupa. Itu mau diputusin di atas tanggal 15. Gue ngomong kayak gitu. Terus Ina tuh sampai ngomong ke gue apa? Udah kayak mau semesteran, apa-apa lah dibecandain sama Ina. "Ne, sumpah demi Allah gue serius, karena gue baca sendiri." "Ini valid nggak Kim?" "Valid banget, Ne, karena gue baca sendiri." Tadi gue tanya dulu ya bulannya pas Ina lagi live itu. Bentar, gue telepon Inanya. Gue telepon Inanya dulu bentar ya. Daripada gue salah informasi. Nih. Waktu itu dia live bulan apa ya yang gue ngomong gitu? Lalu. Lalu ya, belum diangkat Mina. Gue lupa anjir bulan apa gitu waktu itu dia live itu si Ina. Suka susah nih ini di teleponnya. Ini sambil nunggu teleponnya diangkat ya. Gue lanjutin ceritanya. Taduh, takut tiba-tiba diangkat, gue lupa, gue tuh lupaan nih. Apa ada chatnya nggak ya? Gue ada sempet ngomong di chatnya, nggak ada anjir. Gue ngomong itu langsung soalnya. Udah 2 kali nggak diangkat, ini lagi di Bali soalnya tuh. Tadi gue sempet tanya dia lagi di Bali soalnya. Ntar ya kalau dia tiba-tiba telepon nanti gue pasti gue update lah, ntar dulu tunggu. Atau kalian tanya sendiri deh sama Ine, waktu itu pertama kali banget tuh gue ngomong itu pas di live dia di bulan apa. Intinya itu sebelum ada gosip itu semerbak. Nah ternyata udah nih seiring berjalan waktu berapa bulan kemudian pas tibalah saatnya bulan Juni apa Juli lah, gue lupa tuh ya. Lu tanya deh, gue pokoknya ada, mendingin tanya deh sama Ina deh, waktu gue ngomong kayak gitu gue masuk itu live-nya dia tuh di bulan apa ya, gue kejadian, gue lupa banget beneran deh, karena gue juga nggak yang terlalu pay attention gitu. Nah terus udah gitu beneran kejadian, bener-bener yang gue baca di chatnya itu bener terjadi nih, itu bener-bener dia diputusin dan kabar dia aborsyong itu keluar ke publik. Bahkan gue sampai kayak dapat kabar juga yang kayak dia bayarin apartemen. Ada dia tetanggaan di apartemen L, dia tetanggaan sama selebgram juga yang angkatan viral bareng sama gue lah, dia tetanggaan. Itu sampai heboh banget, kayak banyak banget beberapa hal yang
membuat gaduh suasana apartemen gitu, sampai mau diboikot lah, sampai mau diusir lah, apa segala macam. Dan Loli ini kasihan sebenarnya, cuma dibudidayakan untuk popularitas dan untuk uangnya aja gitu, ngerti gak sih? Harus gimana ya ngomongnya ya? Nah, terus seiring berjalan waktu, kayak gue nih masih penasaran gitu. Gue tanya dong sama temen gue yang kenal sama cewek yang waktu itu ketemu sama kita di restoran. Gue mau nanya, gue butuh info lagi dong gitu loh. Gue butuh info lagi. Karena apa yang lo omongin dan yang gue baca itu benar-benar valid dan benar-benar terjadi. Maksud gue pengen nanya lagi apa nih langkah kedepannya supaya gue bisa, mungkin gue temuin Loli, maksudnya udah sebenci-bencinya orang tua. Lu percaya dah sama gue, sebenci-bencinya orang tua tuh pasti akan ngebuka hati. Namanya anak akan tetap menjadi anak kok gitu loh. Gue aja nih sebanci-bancinya gue masih diterima di keluarga. Lu jangan ketawa dong. Gue sebanci-bancinya gimana pun wujud gue, orang tua gue kesel nggak nerima kayak gimana, ujung-ujungnya gue diterima kok. Yang penting kita minta maaf, jalannya kita berbeda, mengakui dosa lah, intinya kayak gitu, Nek. Astagfirullahaladzim. Terus lebih shocknya lagi apa dong, kemarin pas ini udah baru-baru ini ya, baru-baru kemarin, belum lama ini gue dapet informasi lagi nih bahwa ternyata pas gue habis tanya teman gue itu, dia bilang si perempuan ini, si Lolita ini pernah tinggal sama saudaranya. Dia bilang katanya saudaranya itu daerah Rawamangun apa Buaran, gue lupa lah, pokoknya Jakarta Timur ya, Klender itu gue lupa lah, pokoknya daerah-daerah sana lah, gue lupa. Nah ternyata dijemput dibawa kabur, dan ternyata itu mereka melarikan diri lagi sempet mereka, tapi bukan saat itu saatnya ya. Ini udah di beda hari lagi. Nih Ina baru balas. Oh dia lagi dinner. Please bentar 5 detik aja. Nih gue udah bilang please bentar 5 detik aja, tunggu. Nih gue telepon Ina. Dia lagi dinner. Pokoknya sampai mana sih tuh kan? Gue lupa, gue tuh gampang lupa. Oh iya dia tuh dijemput. Nah terus lagi berisik banget di sini, lagi live music. Oh, ini lagi berisik. Nah, gue mau nanya deh, lu inget gak waktu pertama kali gue bilang itu masuk di live lu, yang gue bilang pertama kali Desa akan diputusin, Desa akan diputusin, Desa Abarsong itu bulannya bulan apa sih pas gue masuk di live itu lu? Gue lupa. Yang gue ngomong akan diputusin bulan Juni itu, lu waktu itu live di bulan apa ya, Nak? Gue lupa, Nak. Ntar ya, ini lagi gue tanya Ina. Jadi sampai mana? Oh, pas dia dijemput, udah kesekian harinya lagi, ini baru-baru banget, belum lama inilah intinya, belum lama ini, gue baru dapat informasi lagi bahwasannya ternyata dia ada visit mengunjungi salah satu dokter kandungan lagi nih. Tapi yang kali ini gue bener-bener nggak tahu ya, gue bener-bener nggak tahu di mana dokter kandungannya, rumah sakitnya atau apanya itu kita nggak ada yang tahu. Ini pilihannya cuma 2. Kalau menurut yang nyampein informasi ini, Desa Hamidun lagi, karena ke dokter kandungan itu lagi, Desa Hamidun lagi dan masang alat kontrasepsi. Apa gimana ya, gue nggak ngerti lah. Intinya itu. Tapi kalau feeling gue pribadi, mungkin dia tuh kontrol kali, namanya abis dibuang kan, mungkin dia ngecek kandungan apa segala macam, kontrol ya, mungkin. Kalau feeling gue sih seperti itu. Nah gue nyampein itu lagi kemarin sempat ke Ina pas lagi live nih, malam kapan. Gue sempat, pas gue lagi ngomong belum selesai loh, gue baru ngomong gini. Lu tahu nggak, kemarin itu dia datang lagi loh ke dokter kandungan. Gue baru ngomong di situ, tiba-tiba ada saksi yang ketemu sama dia di dokter kandungan. Dia komen, dan ini bukan fake account, ini bener-bener komen nyata pakai akun. Nih, sampai gue capture. Nih. Kemarin teman saya ngeliat dia di dokter kandungan, Kak. Tuh, nih. Nanti ditampilin di sini ya. Tuh. Valid, Nek. Dan itu yang komen nggak cuma satu, banyak. Cuman nggak tahu, nanti gue cari lagi deh capture-nya. Ntar dulu ya. Nih, ini lagi typing. Oh nih, gue lupa anjir. Ini juga lupa katanya tuh. Gue lupa anjir.
Coba difokusin ke sini deh. Ya, ini juga lupa. Ya, gue bilang. Nah, gitu say. Sampai mana tadi? Oh iya, ke dokter itu kan. Nah, terus maksud gue gini, daripada ini drama berkepanjangan, udah sih Loli, lu percaya deh sama gue Loli. Sekeras-kerasnya hati mak lu tuh pejuang keras anjir, gue tahu banget. Lu tahu, asal lu tahu ya Loli, walaupun gue nggak kenal secara pribadi nih sama mak lu, gue tahu cerita dia di langit itu seperti apa. Dia mensejahterakan kru. Lu tahu kenapa langit bangkrut itu karena Niki cabut, asal lu tahu. Niki cabut, langit bangkrut. Niki cabut, dikasih host gue, merosot nih rating nih. Jangan ketawa lo, tapi fakta kan. Bangkrut lah langit itu pelan-pelan. Loli karyawan aja, karyawan langit itu disejahterakan sama mak lu. Ke Eropa semua, dibawa siapa ke Eropa. Gue lupa namanya siapa, sampai diperjuangin untuk dapat mobil sebagai Aventaris ya. Gue lupa, ada juga orang langit. Itu nyampe semua Loli di kuping gue, kelakuan baik mak lu. Kalau gue jadi Loli, gue jadi anaknya Niki, gue bakal diam duduk manis bagai burung dalam sangkar. Bagai burung dalam sangkar. Gue jadi kucing Persia Loli, kerja gue cuma di sofa begini. Gitu aja Loli. Selesai. Pulang Loli, jangan sampai lu jadi anak durhaka. Ya Allah. Gue juga pengalaman ngidupin laki Loli. Lu percaya sama gua, ya Loli. Nih, Wedower, lu percaya Loli sama gua. Gua nih pengalaman norok laki, ngidupin laki. Mau model kayak gimana laki kalau kita punya duit Loli? Mau sama kita. Lu cari laki yang berkualitas. Lu belajar dari pengalaman emak lu tuh kan, emak lu sendiri yang ngomong. Kalau dia ngidupin laki, dia udah settle. Lah lu belum settle, lu jadi utang sekarang di mana-mana. Lu tuh Loli anaknya Nikita Mirzani, bukan Kim Haut yang utangnya di mana-mana. Tolonglah Loli, ya Allah, gua harus gimana sih? Ini satu Indonesia loh, Loli. Astagfirullahaladzim, istighfar Loli. Gimana sih? Jadi intinya apa? Kok lebih pilih laki-laki itu? Aduh Loli, gua maaf ya Loli, gua yang hompimpa ala yum gambreng. Udah gue yang begini aja Loli, maaf banget. Gue gak ada nafsu. Boro-boro mau nafsu, boro-boro mau sampai ke titik birahi. Gue suka sama Tomo Kondo aja kagak Loli, demi Allah. Ngeliat aja gue udah geli duluan. Udah takut duluan, aku kayak melihat hantu. Sumpah demi Allah deh. Lu tobat Loli, bener. Lu balik ke rumah, sujud, cium tuh kaki emak lu, sujud minta maaf. Iris kuping gua kalau emak lu, ayo taruhan kuping yuk. Kalau emak lu gak mau maafin, iris kuping gue. Lu dateng seorang diri, lu pengakuan dosa sama emak lu, lu cium tuh kaki emak lu, lu cuci kakinya, lu basuh, lu cium. Lu nurut, udah diem di rumah. Menter tau gak hidup lu. Lu gimana ya, nyampeinnya apa ya, ibaratnya gini. Lu udah dikasih orang, kalau udah ibaratnya udah dikasih Birkin, dia tidak akan melihat orang kalau udah dikasih Birkin, dia tidak akan melihat lagi tuh yang namanya dikasih Charles and Kate lah ibaratnya. Orang dikasih Birkin, tiba-tiba apakah lu akan bermimpi untuk memiliki satu Charles and Kate? Tidak akan Loli. Tidak akan. Itu tuh ibarat hidup lu. Lu nih ibaratnya punya emak. Nih kita Mirzani men. Lu punya emak tuh kelas Birkin Himalaya, tau gak? Bukan Porosus lagi tuh, udah Himalaya. Udah harusnya lu jangan melihat yang enggak selevel dengan emak lu. Ngapain? Pulang Loli, pulang. Pulang.